Selanjutnya, kita akan terus membahas tentang Yakub dan Laban. Kita ingat. Yakub bekerja selama 7 tahun demi Lea. Setelah itu, ia bekerja lagi selama 7 tahun demi Rahel. Total 14 tahun telah berlalu. Berapa usia Yakub saat itu? Ya, pada masa 14 tahun tersebut, Yakub sudah berusia 77 tahun. Ditambah 10 tahun, menjadi 87. Pada usia 87, ia sudah menjadi seorang pria tua berusia 91 tahun. Saat berusia 91 tahun, Yakub sudah berusia 91 tahun. Ia telah bekerja untuk kedua istrinya. Dan saat itu usianya sudah mencapai 91 tahun. Pada masa itu, Yakub ingin kembali ke rumah ayahnya. Ke rumah Ishak, ayahnya. Ia ingin pulang. Namun Laban berusaha menahannya. Karena Laban melihat bahwa karena Yakub bekerja untuknya, ternak Laban bertambah sangat banyak. Sebelum Yakub datang 14 tahun yang lalu, Sebelum Yakub datang. jumlah domba Laban sangat sedikit. Hanya kawanan kecil milik Lea. Mungkin hanya sekitar 20 atau 30 ekor. Namun sekarang, setelah Yakub, lebih dari 10 tahun kemudian, lihatlah, Laban memiliki banyak sekali ternak. Diperkirakan mencapai ribuan, jumlahnya sangat banyak. Maka Laban pun sadar bahwa Tuhan memberkati Laban karena Yakub. Pada saat itu, Yakub sudah memiliki 11 putra dan seorang putri. 2 orang istri, 2 gundik, dan mungkin juga beberapa pelayan di rumahnya. Namun Yakub ingin kembali ke rumah ayahnya, Ishak. Tetapi Laban berusaha menahannya, berkata, "Aku tahu dari ramalan bahwa Tuhan memberkatiku karena engkau." Tolong katakan padaku. Apa yang harus kulakukan, supaya engkau mau tetap bekerja untukku? Karena Laban tahu bahwa ia tidak bisa memberikan putrinya lagi kepada Yakub. Tampaknya Yakub juga tidak berniat mengambil putri lain. Ia sudah puas dengan Lea dan Rahel, serta 2 pelayan perempuannya, yang telah melahirkan 11 putra baginya. Laban bingung bagaimana cara menahan Yakub, agar tetap bekerja untuknya. Lalu Yakub berkata, "Aku tidak meminta upah apapun, tetapi usiaku sudah lanjut. Kapan aku bisa mulai membangun keluargaku sendiri? Aku belum memiliki harta apapun." Maka Laban berkata, "Apa yang kau inginkan sebagai upahmu?" Yakub menjawab, "Sebelum aku datang kepadamu, jumlah ternakmu sangat sedikit. Setelah aku datang dan bekerja untukmu, jumlah ternakmu bertambah sangat banyak. Jadi, Jika engkau setuju dengan permintaanku ini, aku bersedia terus bekerja untukmu." Laban bertanya, "Permintaan apa itu?" Yakub berkata, "Aku tidak meminta upah apapun. Biasanya, anak domba yang lahir berwarna putih. Domba berbintik atau berwarna hitam sangat jarang ditemukan. Maka, izinkan aku meminta. Jika yang lahir berwarna putih, itu milikmu, milik pamanmu. Tetapi jika yang lahir berbintik, berkura-kura. atau berwarna hitam, itu milikku." Laban berpikir dalam hati, domba melahirkan anak. Dari 10 ekor, paling-paling hanya 1 yang berwarna bukan putih, mungkin berbintik atau hitam. Bahkan mungkin dari 100 ekor, hanya 1 yang berwarna seperti itu. Maka Laban segera setuju. "Baiklah, kalau begitu, teruslah bekerja untukku." Demikianlah Yakub tetap bekerja untuk Laban. Namun secara ajaib, Yakub. setelah Yakub bekerja untuk Laban, ternyata jumlah domba berwarna hitam yang lahir dan domba berbintik justru meningkat pesat. Tetapi sejak dikatakan, Ada domba berwarna hitam dengan bintik-bintik. Domba yang berbintik itu milik Yakub. Siapa sangka setelah mengucapkan kalimat ini, hampir semua domba, setiap domba yang gemuk, anak-anaknya, anak domba yang lahir, semuanya berwarna belang dengan bintik-bintik. Nah, pada saat itu, Laban merasa sangat iri terhadap Yakub. Lalu diam-diam mengubah upah Yakub. Namun Laban berkata, "Jika ada domba yang berbintik adalah milikmu. Siapa sangka semua domba yang lahir juga berbintik. jika Laban berkata domba yang berbintik melahirkan. Domba yang berbintik adalah milikmu. Semua yang lahir juga berbintik." Jika Laban mengatakan, kalau begitu ubah saja upahnya. Mulai dari awal lagi. Yang berwarna hitam. Domba hitam adalah milikmu. Siapa sangka semua domba yang lahir justru berwarna hitam. Demikianlah, Yakub di rumah Laban akhirnya mengambil alih seluruh kekayaan Laban. Yakub menjadi lebih kaya daripada Laban. Seorang pekerja harian justru menjadi lebih kaya daripada majikannya. Padahal pekerja harian seharusnya hanya menerima sedikit upah per bulan. Namun siapa sangka,
Yakub sang pekerja justru menjadi lebih kaya daripada majikannya. Ia nyaris mengambil seluruh ternak Laban. Dan karena Yakub semakin makmur, I menyukata anaknya dengan banyak pelayan. Banyak pelayan pun membantu Yakub mengembalakan kawanan dombanya. pada saat itu Yakub tidak hanya menggembalakan domba Laban. Siapa sangka ia juga memiliki kawanan dombanya sendiri. Kawanan dombanya terus berkembang biak, terus bertambah banyak. Jumlah domba yang didapat semakin banyak. Sehingga Yakub menjadi sangat kaya raya di rumah Laban. Pada saat itu Yakub memiliki banyak anak. Kawanan dombanya juga sangat banyak. Pelayannya pun sangat banyak. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Amin.